Magetan kutha kelahiranku, kutha endah saisore gunung lawu. Ing kono lenggae popolan iku, sana kadang lan gantilaning atiku. Magetan yen kowe dadi saksi, lahireku Bernur Suryo Priyo sejati, menang dadi bentenge negari. Aku tresno ning bangsa Sabelopati. Tresnan suci kang sawiji, upo srinanggut dadi korbane pati. Oh Magetan aku ora bakal lali, rino lan wengi tak suwun marang Gusti. Besok kapan anggonku bisa nemoni, tresnan suci kang sawiji, upo srinanggut dadi korbane pati. Oh Magetan aku ora bakal lali, rino lan wengi tak suwun marang Gusti. Besok kapan anggonku bisa nemoni, Magetan kutha kelahiranku, kutha endah saisore gunung lawu. Kapan anggonku bisa ketemu, kutha endah dikala sekali uripku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Garda TV dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Nogling dalam acara Karya dan Budaya. Masih di kawasan sekitar Kota Magetan. Nah, kali ini
kami tim Garda TV, tim Garda Karya dan Budaya berkunjung ke salah satu UMKM, sebuah karya yang luar biasa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu ada kelompok agribisnis cacing lumbikus yang berada di kawasan Ngariboyo, tepatnya di Desa Bali Asri. 1 jam ke depan saya akan mengupas tuntas atau meminta keterangan dari seorang tokoh pemuda. Beliau juga seorang ketua Karang Taruna Kabupaten, juga seorang lawyer, dan kita akan berbincang-bincang selama 1 jam ke depan tentang budidaya cacing. Bagaimana dengan prospek cacing ke depan khususnya di Kabupaten Magetan. Yuk kita panggil saja Mas Joko Siswanto. Waalaikumsalam Mas Joko. Alhamdulillah luar biasa. Rasanya bahagia sekali. Ternyata di salah satu sudut di Kabupaten Magetan ini ternyata masih ada seorang pemuda yang luar biasa, punya karya yang mendedikasikan dirinya untuk sesama, terutama kalau nggak salah ini di samping usaha pribadi tapi juga untuk program Karang Taruna kayaknya Mas ya. Pemirsa Garda TV, kali ini kita langsung saja dengan Mas Joko Siswanto. Beliau adalah seorang tokoh pemuda seperti yang saya ceritakan di depan. Juga beliau adalah seorang lawyer sekaligus seorang kreator dari budidaya cacing agribisnis, kelompok agribisnis cacing lumbikus. Langsung saja kami tanyai Mas Jokonya. Mas Joko, sebelum saya mengupas tentang cacing, boleh saya ingin tahu tentang biografi jenengan sedikit? Ya, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya untuk Joko Siswanto. Untuk terakhir pendidikan SH sarjana hukum. Kalau untuk kelahiran asli Magetan. Asli Magetan. Ya, istri 1. Alhamdulillah. Anak baru 2. Alhamdulillah. Ya, ini tempat tinggal di sini, Desa Bali Asri, di Bali Asri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Luar biasa Mas Joko. Jadi benar dari sekolah memang dari kecil memang sekolah di Magetan Mas ya? Saya sampai SD, SMP, SMA di Magetan. Di Magetan. Kalau nggak salah saya kuliahnya di Surabaya. Pernah mengintip sedikit tentang panjenengan mungkin di SMA Sukamoro kalau nggak salah. Betul. Berarti SMP-nya SMP 2 Magetan. Ini kayaknya tim Garda TV diam-diam juga mengikuti jejak Mas Joko nih. Terus terakhir mengambil jurusan sarjana hukum di Ubara. Di Surabaya. Surabaya, di Universitas Bayangkara. Universitas Tritunggal. Oh, Tritunggal. Oh. Kalau Ubaranya ekonomi. Ekonomi. Oh, ya. gitu. Ngomong-ngomong Mas Joko, dari latar belakang Anda seorang sarjana hukum, ekonomi, kenapa harus memilih cacing, Mas? Sebagai ceritanya panjang Mas ya. Panjang sekali ya. Jadi dulu aku sebelum di dunia percacingan ini sesuai dengan lulusannya dulu yaitu ekonomi. Saya background saya orang perbankan. Ya. Jadi saya kerja di bank sampai punya koperasi sendiri namanya KSU Mandiri Sejahtera. Nah, tapi alhamdulillah di tahun 2011 kami putuskan untuk alih profesi karena sesuatu hal. Ya. Satu hal mengenai keyakinan kita sebagai muslim aja nggak pengen meneruskan usaha tersebut. Akhirnya saya memulai menekuni di usaha cacing ini mulai 2011 sampai sekarang. Sebuah keyakinan. Ya. Jadi ada alasan tertentu dan yang kuat pemirsa Garda TV yang membuat Mas Joko ini harus berpindah usaha dari. Saya harus hijrah di situ. Hijrah dari situ ya. Luar biasa. Itu memang sangat mewarnai keyakinan Anda Mas ya? Betul, mengharuskan keyakinan Anda untuk pindah ya? Iya, karena sesuatu hal gitu. Satu hal mengenai hati ya. Hati gitu. Nggak bisa diungkapkan gitu. Yang penting di situ sudah nggak pas setelah keyakinan saya memilih usaha yang lain. Ya, yang dari cari-cari itu ya, di Istikaro itu saya memilih usaha cacing sampai sekarang. Luar biasa. Terus ngomong-ngomong sebelum nanti saya mengupas tentang bagaimana seni mengolah cacing. Saya tanya dulu, kenapa Mas Joko memilih bertempat tinggal di sini? Maksudnya untuk pengelolaan usahanya di sini? Yang pertama di sini memang dekat rumah, dekat keluarga, ya kan. Jadi
di sini ada. Dulu kandang saya nggak di sini, di tanah kelahiran di Desa Banyudono, Lumpit. Nah, tapi karena mungkin kalau saya di sini ada tamu lari sana kan gitu ya, lari sini lagi akhirnya ada tabungan, ini tanah dibego, ditemparkan, akhirnya kita buat kandang di sini gitu kan gitu. Ngomong-ngomong usaha cacing udah mulai berapa lama Mas Joko? Belum lama, untuk saat ini kita baru 12 tahun Mas. Baru 12 tahun pemirsa. Iya. Sebuah track record yang luar biasa. Untuk kira-kira proses penjualannya? Kalau untuk proses penjualan tidak mengalami kendala karena dunia yang menyerap cacing ini sebagai bahan baku banyak. Pertama di dunia farmasi. Kalau farmasi itu sudah sejak zaman mbah-mbah dulu ya. Kalau zaman dulu kalau anaknya kena tipes atau demam, itu beli cacing nang kebon diurut-urut ambene kalau dulu ya. Tapi dengan modern zaman maju sekarang ini kan sudah ada perusahaan farmasi. Ada perusahaan farmasi sudah bentuk kapsul, buat tipes seperti di situ ada tuh kapsul cacing gitu ya. Mungkin bisa dilihatkan nanti ada kapsul cacing. Tuh, terus yang kedua kosmetik. Perusahaan kosmetik. Ya, kalau kosmetik kaitan dengan kecantikan. Nanti mereknya nggak boleh saya sebut, nanti pada jijik nanti. Berarti memang sudah ya. sudah Terus selanjutnya ini yang penyerapan paling besar itu di perikanan dan peternakan, pemancingan. Pemancingan juga. Ya. Jadi memang penyerapan paling besar di situ. Contoh itu di peternakan perikanan belut. Ya, itu di situ untuk menghasilkan belut 1 kintal, dia harus menghabiskan cacing 1 kintal sebagai pakannya. Seperti itu. 1 kintal belut ya dengan 1 kintal cacing. Ya, terus ada pemancingan saat ini, terus pakan burung. Pakan burung. Ya, untuk penyerapan. Jadi memang kalau masalah pasar tidak mengalami kendala sampai saat ini kan gitu. Dan terus dinamis berkembang karena kalau dulu mungkin awal-awal muncul cacing itu yang menggunakan baru 1 perusahaan, sekarang sudah banyak perusahaan pakai bahan baku cacing tersebut kan gitu. Oke pemirsa Garda TV, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Mas Joko, kita break setelah iklan-iklan yang akan lewat. Oke pemirsa Garda TV, masih bersama Mas Joko Siswanto dalam Garda dan Budaya. Kembali Mas Joko, tentang seni mengolah cacing, barangkali bisa dijelaskan Mas dari nol, dari pembibitan, perkembangan, dan apa-apa yang diperlukan untuk pengolahan cacing itu sampai nanti bisa dipanen kira-kira. Oke, berarti ini kan prosesnya. Prosesnya Mas. Proses dari awal sampai panen. Panen Mas. Ya, jadi gini, cacing ini kita pertama memanfaatkan limbah rumah tangga, limbah industri yang selama ini terbuang, limbah peternakan juga yang terbuang. Contoh kotoran sapi, selama ini kan dibuang. Contoh limbah log jamur, itu kan setelah jamurnya nggak keluar dibuang. Atau contoh lagi pohon pisang, ketika kita pisang itu ambil pisangnya kan dibuang. Nah, dalam peternakan cacing ini salah satu medianya, media atau pakannya itu pakai limbah-limbah tersebut yang sifatnya organik. Jadi di sana limbah yang banyak apa di sekitar kita fungsikan. Contoh di sekitar kita itu katakanlah banyak ternak sapi, berarti kita fungsikan kotoran sapi. Ya di situ. Ada lagi kita datangkan dari Klaten itu ada onggo aren kita untuk medianya. Jadi yang pertama kita siapkan kotaknya, ya, siapkan kotaknya, bak untuk ternaknya, kandangnya. Syarat utama kita beternak di sini yaitu kalau di daerah kita beda di daerah dingin itu harus beratap, jadi dalam ruangan. Ya, setelah siapkan ruangannya kita siapkan kotaknya. Ada yang membedakan ya? Ada yang membedakan antara peternakan di daerah dingin sama di kawasan yang panas? Bisa. Jadi gini, kalau di daerah dingin itu otomatis kan pegunungan. Tanahnya, kultur tanahnya kan terasering. Jadi ketika hujan, air itu langsung meresap hilang. Ya. Itu bisa di alam luas. Jadi ketika hujan, panas juga nggak terlalu panas. Tapi kalau di bawah kayak di Madiun, kayak di Magetan kota bawah seperti ini, itu emang harus di dalam ruangan. Karena kan datar. Ketika hujan kan nyembung dulu airnya. Nanti cacingnya podo berkademen ya. Airnya nggak hilang-hilang. Nah, makanya kalau di daerah pegunungan itu kayak di Paosan, kayak di Malang, pegunungan Batu Malang itu bisa secara terasering di alam liar. Tapi kalau di daerah datar itu memang harus dalam ruangan. Jadi faktor pembuangan airnya aja, drainase. Ya, jadi aman. Jadi kalau di daerah datar itu kan panas-panas ya, cacingnya matang kalau terlalu panas. Tapi kalau hujan nyembung, airnya kan nggak segera hilang.
Di situ kan terlalu banyak air juga nggak bagus dan di situ. Terus setelah kita siapkan kotaknya, baru kita siapkan medianya. Nah, medianya ini yaitu tadi di sekitar kita yang banyak apa kan gitu loh. Jadi limbah ternak, limbah rumah tangga, limbah perusahaan, semisal yaitu tadi petani jamur, ketika jamurnya sudah nggak keluar akan log jamurnya dibuang. Itu kita bisa minta untuk pakai media. Kotoran sapi pakai media. Pohon pisang bisa pakai untuk media. Contohnya memanfaatkan sampah-sampah yang ya, berguna. setelah kita siapkan kotaknya, kita siapkan medianya, kita siapkan bibitnya, bibit cacingnya. Nah, setelah ada bibit cacingnya, kita tabur di medianya. Setelah itu kita pelihara dengan minimal 2 bulan, itu bisa dipanen. Bibit cacing itu berupa telur atau Indukan. Indukan. Karena di sini kita kalau di peternak cacing, itu kita kan tidak membesarkan, tapi mengembangkan. Mengembangkan. Iya. Jadi dari 1 kilo biar jadi 2 kilo biar dari 3 kilo. Di situ kita bibitnya kita siapkan, kita tabur, di sini akan bertelur. Nah, setelah bertelur kan menetas. Ya, terus seperti itu situasinya. Terus perkiraan untuk indukan pengembang biakan, kira-kira mungkin sekitar 1 kilo cacing bisa berkembang jadi berapa kilo, Mas? Idealnya kalau kita tebar 1 kilo, setiap 2 bulan sekali kita bisa panen minimal 1 kilo. Idealnya. Ya. Tapi terus berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Makanya di situ kan gini, kita tebar 1 kilo dalam 2 bulan, di situ kurang lebih jadi 2 kilo. Ada 2 kilo cacing. Tapi yang 1 kilo tetap. Nah, yang 1 kilo kita panen, 1 kilo di situ untuk indukan lagi, untuk bibit lagi kan gitu. Karena kita mengembangkan tidak membesarkan. Kalau membesarkan kan kita tabur, seberapa kita angkat, kasih bibit lagi. Kalau gitu enggak. Jadi kita ambil di situ sisanya untuk indukan lagi. Terus ada makanan khusus buat mereka? Bukan si teman-teman si cacing tadi. Kalau makanan khusus itu tidak ada relatif. Makanya di di sekitar kita yang banyak apa kan gitu loh. Semisal di situ banyak di sekitar kita itu banyak limbah buah, ya kita pakai pakan buah aja enggak apa-apa. Di situ kalau banyak pabrik tahu, di situ ampas tahunya bisa untuk pakan semua di situ loh. Jadi kalau untuk masalah pakan fleksibel aja. Yang di lingkungan kita banyak apa? Karena di peternakan perikanan itu yang paling besar itu di pakan. Ya, contoh ternak ikan, ternak dan lain-lain itu rata-rata peternak itu kalah di pakannya karena pakannya sekarang kan melambung tinggi harganya. Tapi kalau di ternak cacing ini, kenapa risiko kerugian itu sangat minim? Pakannya cukup limbah, Mas. Golek yang pasar sayur buahnya. Di Magetan ini ke pasar sayur Magetan, pasar sayur Pelausan, situ buahnya limbah. Limbah sayur, limbah buah itu. Terus ngomong-ngomong di sini kan tertulis ada kelompok agribisnis ya. Ya. Jadi berarti memang Mas Joko ini membawai kelompok-kelompok kecil di desa-desa gitu. Betul. Jadi kita bertransformasi ya. Transformasi. Pada awalnya dulu saya peternak, terus akhirnya dapat pasar, kita nggak bisa masuk sendiri. Akhirnya kita ngajak teman-teman untuk beternak. Akhirnya saya buka kemitraan mandiri, mereka beli bibit ke kita. Itu hasil panennya juga kita yang membeli. Nah, di sini kita sudah tersebar beberapa kabupaten yang bergabung di kita. Beberapa kabupaten? Ya, untuk saat ini yang terdaftar tergabung di kami baru ada 17 kabupaten. 17 kabupaten baru, 17 kabupaten. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kan di situ. Prosesnya panjang, Mas. Berarti tidak menutup kemungkinan barangkali nanti rekan-rekan pemirsa Garda TV yang mungkin yang di kampung-kampung atau masih ada punya lahan, barangkali pengen bermitra atau belajar tentang cacing kepada Mas Joko masih ada dong. Kita kasih kesempatan. Masih. Jadi tapi ya gini emang ya, di masyarakat luas itu ada terjadi trauma masa lalu. Jadi awal-awal cacing ini berkembang dulu semua ternak cacing. Tanpa memikirkan seperti pasarnya apa. Kan gitu loh, mereka berlomba-lomba ternak cacing, sudah menyebar semua, di situ seleksi alam jalan. Ya, di situ. Makanya kalau teman-teman nanti ada yang kepengen, enggak usah takut masalah trauma masa lalu. Masa lalu banyak peternak yang tidak terbeli. Karena ya dulu ya karena proses seperti itu ya, mungkin kayak kemarin booming dulu terjadi bunga gelombang cinta, harganya ratusan juta kan, tapi seleksi alam itu terjadi. Gelombang cinta sekarang masih mahal karena masih 300-400, tapi dulu kan nggak jutaan. Seleksi alam terjadi kemarin yang mungkin porang ya kita lihat terjadi ini seleksi alam juga kan kita tahu. Sama juga cacing mengalami hal tersebut di tahun 2013, 14, 15 itu hampir semua orang ternak cacing. Tapi di situ banyak yang bermain juga. Pokoknya punya cacing, ada yang beli untuk bibit, beli gitu aja. Akhirnya ternak semua, waktunya panen bingung kan gitu loh.
Akhirnya seleksi alam terjadi, emang benar-benar kita yang punya pasar itu yang akan bertahan. Berarti kuncinya di pemasaran. Kuncinya dalam dunia produksi pasar. Pasar. Makanya teman-teman kalau pengen beternak nanti, kalau takut dengan masa lalu itu, kami membuka untuk kemitraan itu, dan kalau mau MOU di notaris kami siap. Luar biasa pemirsa. Iya, Dia jadi kita bahkan notariskan. berani Iya. membuat MOU di Iya, notaris. atas akta notaris. Bahwasanya untuk kerjasama. hasil panennya kita yang membeli dan mereka wajib menjual ke kami. Jadi pemirsa nggak usah takut Iya. dan nggak usah khawatir kalau nanti bermitra dengan Mas Joko, nanti gimana menjualnya, gimana kita pangsa pasarnya, dan nggak usah takut yang lain-lain, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Kembali di Karya dan Budaya, pemirsa Garda TV, masih bersama Mas Joko Siswanto, kreator dan pengelola cacing dan bahkan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Magetan. Mas Joko, kembali ke perbincangan kita tentang cacing. Kalau tadi kita prosesnya dari nol, pembibitan, terus sampai pamenan dan sebagainya, itu sudah kita sedikit lah kita ungkap, kita jelaskan tadi Mas Joko. Sekarang boleh tahu nggak kira-kira dari cacing tuh kira-kira nanti yang kita akan menghasilkan produk apa? Untuk dikelola dijadikan produk apa? Ya, jadi tadi belum saya sampaikan bahwasanya kita dalam beternak cacing itu nanti akan menghasilkan 2 produk. Yang pertama produk cacingnya sendiri. Cacingnya sendiri sebuah produk. Ya, cacingnya kan kita pelihara, kita ternak kan nanti akan menghasilkan 2. Cacing dengan kascing atau kotoran cacing. Cacing dan casting. Kascing atau kotoran cacing. Seperti ini. Oh ya. iya. Kotoran cacing. Jadi pertama cacing sendiri yaitu fungsinya emang sangat banyak, Mas. Jadi pertama tadi awal saya sampaikan, pertama farmasi. Nah, dunia farmasi kalau dulu obat tipes, obat demam dan lain-lain, di situ kita kalau dulu diolah secara tradisional digerus atau digongso itu ya digoreng terus dikasihkan. Sekarang kan sudah tinggal beli kapsulnya di apotek sudah banyak. Ya, kapsulnya dia sudah banyak. Mungkin ini contoh kecil ya, di sini ada kapsul cacing, ini sudah BPOM sudah ada, halal sudah ada, ya kapsul cacing. Kapsul ini cacing. contohnya. Ini bahan bakunya kita yang masuk. Seperti itu. Kemudian kita yang masuk, ini untuk obat tipes, demam, asam lambung dan lain-lain seperti itu. Selain di farmasi, itu kita juga kosmetik. Ya, saya itu di Bali kirim setiap minggu kirim ke sana di salon, di sana untuk luluran. Orang luar negeri seneng luluran cacing, Mas. Oh, biasa. Ya, saya ada pasar di Bali itu setiap minggu kirim ke sana, ke salon di sana. Selain itu di farmasi kosmetik yang paling besar penyerapannya yaitu di peternakan dan perikanan, gitu ya. Jadi burung itu kasih cacing mesti senengnya Mas Amun ya. Burung juga suka ya, cacing. karena proteinnya tinggi, Mas. Proteinnya tinggi. Kalau burung itu kan kayak jangkrik, kayak ular, cacing itu kan sebagai bahan makanan pokok, burung ocen itu. Terus ikan, ya ikan sekarang yang lagi tren ikan cana, itu pakan pokoknya cacing, seperti itu. Terus selain itu juga sebagai umpan pancing. Jadi kita kerjasama, kalau yang hobi pancing ya, biasanya apa ya iwak mesti seneng kita kasih cacing gitu. Ya, itu fungsinya cacing banyak sekali yang menyerapannya itu tadi ya, farmasi, kosmetik, peternakan dan perikanan itu semua butuh cacing. Ya karena saat ini dunia perikanan peternakan itu lagi berlomba-lomba cari pakan alternatif yang lebih murah, ya. Dan kan kalau produksi itu kan biaya semurah-murahnya untuk sebanyak-banyaknya. Salah satunya pakan alternatifnya pakai cacing. Pemirsa memang luar biasa. Maksud ini ilmu ekonomi digabungkan dengan segala ilmu yang beliau dapatkan ini memang cocok banget untuk mengembangkan sebuah usaha yang patut kita contoh. Mas Joko, tentang produk tadi. Selain arahnya tentang produk cacing, menjadikan produk-produk tertentu, kosmetik, obat, dan lain sebagainya. Kira-kira dari kemitraan yang Mas Joko bangun itu, per bulannya tuh kira-kira bisa menghasilkan berapa kuintal cacing atau berapa tiap bisa mensuplai berapa? Oke, ya. Jadi selain itu, tadi juga belum saya sampaikan ya. Kan pertama kita ternak itu menghasilkan cacing. Itu juga menghasilkan kascing. Oh, kascingnya kotoran cacing. Belum kita jelaskan. Betul, kotoran cacing itu sebagai pupuk yang sangat bagus. Ya, bagus buat petani kita. Buat petani, ya. Sekarang kan pupuk mahal ya. Sekarang orang yang pakai petani organik itu sudah banyak yang pakai kascing, kotoran cacing. Kita hasilnya sudah ada, kualitas seperti apa bisa dicoba. Ya, hasilnya pasti. Jadi tidak ada yang dibuang, Mas, tidak ada limbahnya. Ternak cacing ini cacingnya laku,
kotorannya pun laku. Berarti benar-benar bisa merubah budaya petani kita, Mas ya. Oh, iya. Kalau dulu petani kita biasanya budayanya harus pakai pupuk A, kimia, B, C dan sebagainya. Kita mulai ke organik. Organik. Jadi seorang Mas Joko ini bisa membudayakan, merubah budaya yang kalau dulu serba kimia, sekarang bisa lebih ke organik. Contoh luar biasa. Jadi yang hobi nanam ya, di sini ada pupuknya yang sangat bagus, media tanam sangat bagus. Ya kami ngirim ke Papua itu sekali kirim bisa 1 kontainer, 2 kontainer. Gitu ya? Kalau untuk pemesanan pupuk organik tadi bisa langsung ke Mas Joko? Bisa, nanti bisa ke kita, bisa yang sudah dikemas seperti di contoh di sini ada, bisa brok-brokan juga bisa, itu nanti harga bisa nego. Ya, terus hasil ya, yang jenengan tanyakan di kemitraan kami bisa menghasilkan cacing berapa kan gitu ya. Berapa? Untuk saat ini contoh yang pemasok terbesar kita dari Malang contohnya. Dari Malang itu setiap bulan masuk ke kandang sini, ke penampungan sini, dari Malang aja itu rata-rata 1 sampai 2 ton. Kita nggak bicara kintal ya, kita bicara ton di sini. Ya karena ketika kita masuk ke perusahaan kita bicara kintal diguyu. Ya, gitu loh. Ya, di situ. Jadi setiap bulan untuk saat ini kita minimal harus ada cacing 4 ton. Kalau nggak di bawah 4 ton saya bisa kena klaim. Gitu, dari MOU gitu. Karena kalau sudah MOU, perusahaan kurang 1 on pun kita kena klaim kan gitu. Ya, jadi di situ. Memang kalau untuk pasar memang sangat terbuka. Untuk cacingnya baik cacing atau casingnya. Mas Joko, di sini tertulis kelompok agribisnis. Kenapa Anda memilih membentuk sebuah kelompok? Gini, kenapa saya membentuk sebuah kelompok? Tujuan utama kita yaitu memberdayakan. Ya, memberdayakan masyarakat untuk bisa sebagai apa ya, peluang buka usaha. Siapa saja itu masyarakat? Siapa aja monggo bisa bergabung sama kami kan gitu, karena kita bisa produksi sendiri banyak bisa ya untuk memenuhi pasar, tetapi alangkah baiknya kita bermanfaat untuk masyarakat banyak, karena dengan kondisi saat ini kan orang butuh inspirasi usaha, lapangan pekerjaan kan. Makanya kita butuh kelompok, siapa yang mau bermitra dengan kami, buka usaha sendiri, mandiri, kita bisa bergabung sama kami. Konsepnya yaitu kemitraan mandiri, yaitu mereka mudah sendiri, ya, beli bibit sama kami atau beli bibit di mana, mereka budidaya, ketika panen mereka akan dijual di sini. Kita siap menampung. Kita siap menampung berapapun. Ya, kalau ragu bisa kita MU di notaris kan itu. Biasanya kan ada, tadi saya cerita masa lalu ya, kok kain bian ternak nggak ada yang beli kan gitu ya, itu masa lalu. Tapi saat ini insya Allah pasar sudah sangat terbuka, makanya pun saya berani menjamin pasar itu dengan kita MU di notaris kan seperti itu. Jadi jangan khawatir masalah panen tidak dibeli kan nanti itu. Termasuk beberapa kelompok itu juga termasuk pengembangan di Karang Taruna desa barangkali? Iya, salah satunya bisa berdaya di Karang Taruna kerjasama dengan BUMDes. Juga. Contoh saya di Kebumen itu kita kerjasama dengan BUMDes, di sana memberdayakan pemuda. Di Magetan sendiri juga sudah ada beberapa Karang Taruna yang sudah beternak. Jadi kita salah satu programnya yaitu untuk beternak. Salah satu selain beternak, ini kita untuk mengolah limbah juga, limbah rumah tangga, limbah masyarakat, limbah pasar. Jadi dengan semakin banyak yang ternak cacing, otomatis limbah-limbah yang ada selama ini jadi masalah juga akan terserap, tidak terbuang kan gitu loh di situ. Jadi fungsi kelompok itu sendiri yaitu untuk berdaya dan memberdayakan. Itu sangat luar biasa. Jadi seorang tokoh pemuda di Magetan yang satu ini, pemirsa Garda TV, beliau itu juga mengembangkan apa yang beliau miliki, ilmunya untuk rekan-rekan seperjuangan, terutama aja di sini di organisasi Karang Taruna Kabupaten. Ngomong-ngomong, mungkin ada yang lain nih selain cacing produknya? Atau saya selain ternak cacing saat ini juga ada kelompok pokdakan. Apa itu Mas? Kelompok peternakan ikan koi di desa kelahiran saya, Desa Banyudono. Di sana kita ternak ikan koi, sudah ada kelompoknya. Kemarin dari SK desa sudah keluar, SK desa pun sudah keluar. Dan kita sebagai di sana sebagai pembinanya kan di situ. Kolam ikan koi kami juga di Banyudono ada. Selain ikan koi, saya ada profesi sampingan sebagai advokat atau pengacara kan gitu. Ya, contohnya itu pengacara. Ya, saya lengkap sebetulnya. Aneh ya, peternak cacing juga lawyer juga. Unik kan gitu loh. Ya, di situ gitu. Tapi sesuatu yang sangat lengkap. Jadi untuk sebuah
public figure seorang Joko Siswanto, tokoh pemuda, Ketua Karang Taruna Magetan. Beliau juga sebagai seorang lawyer, peternak cacing, bahkan banyak juga sih sebenarnya usaha-usaha lain yang mungkin nggak bisa disebut satu sini. Iya, kemaruk banyak ya. Bukan kemaruk. Pemirsa Garda TV, intinya pertemuan kita hari ini dengan Mas Joko Siswanto sangat membuahkan suatu inspirasi yang sangat kreatif. Jadi membudayakan diri, terutama untuk pemuda Magetan pada umumnya. Budaya mandiri adalah budaya yang patut dicontoh. Budaya kerja keras adalah budaya yang patut dicontoh. Dan budaya telaten, istiqomah adalah budaya yang harus dicontoh dari seorang Joko Siswanto. Dari kawasan Ngariboyo Magetan. Saya tambah dikit. Ya. Mungkin untuk motivasi teman-teman. Oh ya. Ya. Satu Cut. hal. Oh ya. Cut ya. Ya. Langsung. Motivasi lah. Sebelum sorry. Motivasi. Langsung. Apa belum? Mungkin sedikit motivasi buat teman-teman Karang Taruna atau mungkin pemuda-pemuda yang lain di Magetan, Mas. Ya, untuk teman-teman khususnya pemuda, ya orang tua juga boleh lah. Satu, jangan pernah takut untuk berproses. Karena segala sesuatu itu terjadi karena proses. Luar biasa. Ya, saya dulu dari peternak cacing berproses jadi pengepul, ya, berproses jadi kelompok. Ya, saya dulu katakanlah pengen jadi pengajar, saya berproses juga dari kuliah, magang dan lain-lain. Intinya jangan pernah takut berproses dan harus siap dengan perubahan. Karena di dunia ini satu yang kekal yaitu perubahan. Itu. Ya, itu motivasi dari kami. Jangan pernah takut berproses. Gitu aja. Luar biasa pemirsa Garda TV. Jangan pernah berhenti berproses. Jangan pernah berhenti menikmati proses. Karena sesuatu yang kekal adalah perubahan. Jangan takut dengan perubahan. Jangan takut dengan perubahan. Luar biasa, motivasi yang sangat luar biasa, sangat membantu kita, menjadi sumber inspirasi bagi kita, khususnya pemuda dan siapa saja pemirsa Karya dan Budaya Garda TV. Akhirnya lengkap sudah pertemuan kita dengan Mas Joko Siswanto, seorang tokoh pemuda, kreator, motivator, dan seambruk prestasi yang beliau miliki. Insya Allah kita akan jumpa kembali di minggu depan dalam Karya dan Budaya dari kawasan kelompok agribisnis cacing Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Saya Nogling, mohon undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.